Pak, saya tetap mau mencium Hajar Aswad. Pokoknya saya diantar sampai bisa mencium Hajar Aswad. Saya tidak mau tahu. Saya sudah sampai di Mekah, pokoknya saya harus mencium Hajar Aswad. Jangan sampai terlewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah jamaah umroh yang tersikut dadanya oleh jamaah umroh lain pada saat akan mencium Hajar Aswad. Dosa apa yang ia perbuat? Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Banyak kisah yang dialami oleh para jamaah umroh pada saat akan menunaikan ibadah umroh atau ibadah haji di Masjidil Haram. Maka para jamaah jangan sesekali melakukan perbuatan yang terlarang karena akan mendapatkan balasan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah suci. Kali ini ada salah satu kisah dari seorang jamaah umroh yang mengalami kejadian, yaitu dadanya tersikut saat mau mencium Hajar Aswad di tanah suci. Dan kisah ini yang diceritakan langsung oleh tour leader pembimbing umroh pada saat itu. Kejadian ini berawal dari seorang jamaah yang memaksa tour leader umrohnya ini agar jamaah tersebut bisa mencium Hajar Aswad. Padahal sudah waktunya istirahat, tapi jamaah ini itu tetap ngeyel. Dia pun mengatakan kepada tour leadernya, "Pak, saya tetap mau mencium Hajar Aswad. Pokoknya saya diantar sampai bisa mencium Hajar Aswad. Saya tidak mau tahu. Saya sudah sampai di Mekah, pokoknya saya harus mencium Hajar Aswad. Jangan sampai terlewatkan." Jamaah itu pun sampai membentak-bentak tour leadernya agar bisa mencium Hajar Aswad. Karena tidak enak hati, akhirnya tour leadernya pun mengizinkan jamaah tersebut untuk mencium Hajar Aswad. Namun ia hanya memantau dari kejauhan, tidak bisa mengantar jamaah tersebut. Dia pun mengatakan, "Silahkan Pak, Bapak bisa mencium Hajar Aswad, namun saya hanya bisa memantau dari kejauhan karena ini sudah waktunya istirahat Pak." Dan jamaah itu pun akhirnya langsung bergegas untuk mencium Hajar Aswad, dan meskipun dalam keadaan yang ramai berdesak-desakan, tetap ngeyel untuk mencium Hajar Aswad tersebut. Dan tour leader ini pun sempat mengatakan bahwa jamaah ini terpental, lalu masuk lagi dan berjuang agar bisa mencium Hajar Aswad. Dan setelah beberapa menit kemudian, jamaah umroh ini pun mundur dari Hajar Aswad dan menghampiri tour leader tersebut sambil mengeluhkan rasa sakit yang ada di dadanya. Dan bapak itu pun bercerita kepada tour leader tersebut bahwa ia mengalami kesakitan karena dadanya tersikut oleh jamaah lain yang berbadan tinggi dan besar. "Pak, saya dadanya sakit sekali. Saya dadanya tersikut oleh jamaah lain yang berbadan tinggi dan besar itu, Pak. Saya sungguh tidak tahan lagi, Pak. Saya sakit dan saya sangat sesak sekali dadanya." Begitulah kata jamaah tersebut. Dan setelah beberapa menit kemudian, jamaah ini pun pingsan karena sudah tidak tahan dengan kesakitannya tersebut. Dan tour leadernya ini pun panik, langsung bergegas untuk membawa jamaah tersebut ke rumah sakit terdekat. Dan sesampainya di rumah sakit, dokter pun memeriksa kondisi jamaah umroh tersebut.
Dan setelah diperiksa, dokter ini pun menyarankan agar langsung dironsen. Ia pun mengatakan kepada pihak tour leader tersebut, "Pak, sebaiknya jamaah ini saya ronsen dulu ya." Lalu tour leader ini pun kaget. "Loh, kenapa harus dironsen, Pak?" "Iya, Pak. Karena di bagian dadanya ini ada sebuah kejanggalan." Tour leader ini pun langsung shock dan tidak habis pikir. Kok bisa sampai seperti itu? Dan setelah dironsen, dokter itu pun kembali mengatakan kepada tour leader bahwa jamaah tersebut mengalami keretakan di bagian dadanya karena tersikut oleh jamaah umroh lain yang memiliki tubuh besar dan berbadan tinggi. Dan pada akhirnya jamaah tersebut pun tidak boleh pulang dari rumah sakit dan disarankan untuk istirahat di rumah sakit terlebih dahulu. Dan akhirnya jamaah itu pun tidak bisa melanjutkan ibadah umroh tersebut. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.